Imbauan untuk menunda pilkada serentak dari berbagai pihak dijawab pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020 di 270 daerah tetap sesuai jadwal, yaitu 9 Desember 2020. Melalui juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman, Presiden menyatakan pilkada serentak tetap digelar akhir tahun ini untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih. Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis. Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Pemerintah juga menegaskan penyelenggaraan pilkada harus diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat, disertai dengan penegakan hukum dan sanksi tegas. Sebelumnya, imbauan untuk menunda pilkada datang dari berbagai pihak. Salah satunya adalah mantan Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala, jika mengimbau pilkada ditunda sampai vaksin ditemukan. Juga nanti ia lebih dipertimbangkan kembali waktunya. So banyak wali kota, bupati yang sebenarnya dia diganti nanti pada tahun depan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan, bisa ditutup dengan pejabat. Ya kalau memang sulit dan ternyata memang kelihatannya susah untuk mencegah pengukuran orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, maka ya demi manfaat dan kepada masyarakat itu bisa ditunda. Tak hanya Yusuf Kala, imbauan untuk menunda pilkada di tengah pandemi juga datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan pusat Muhammadiyah. Banyaknya kekhawatiran yang muncul dikarenakan karena besarnya potensi pelanggaran protokol kesehatan dalam tahap-tahap pilkada, terutama saat kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. Namun sekitar 3 bulan jelang hari pencoblosan, berbagai desakan untuk menunda muncul dari berbagai pihak. Alasannya adalah kasus positif COVID-19 yang terus meningkat di berbagai daerah. Sedikitnya 60 calon kepala daerah dinyatakan positif corona oleh Satgas Penanganan COVID-19. Tak hanya itu, Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramon Ubaid juga terpapar COVID-19 dan sedang diisolasi mandiri di rumah dinas. Tidak hanya pejabat KPU Pusat, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Faisal Amir juga dinyatakan positif terpapar COVID-19. Faisal Amir dinyatakan positif terpapar virus corona usai menjalani tes swab Jumat kemarin di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan saat ini lagi dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Setelah pemeriksaan swab dinyatakan positif. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang lain, KPU Provinsi sedang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan swab bagi seluruh komisioner maupun staf di kantor. Sementara itu, Komisioner KPU Kota Sibolga dan Sekretaris KPU Kota Sibolga juga dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan telah menjalani isolasi mandiri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga dan juga Sekretaris Penanganan COVID-19 Kota Sibolga menyatakan keduanya dinyatakan positif COVID-19 setelah seluruh komisioner dan pegawai di lingkungan KPU Kota Sibolga menjalani tes swab secara serentak. Sesuai dengan pengambilan swab di KPU, baik ketua dan anggotanya, ada sekitar 7 orang yang di antaranya ada 2 orang yang positif berdasarkan hasil tes PCR dan hasil cek revisi. Yang 2 orang ini berinisial AH. Sementara itu, terkait adanya 10 orang anggota DPRD Sibolga yang reaktif COVID-19 setelah mengikuti rapid test, hingga saat ini menunggu hasil tes swab yang dikirimkan ke rumah sakit rujukan COVID-19 di Medan. Tim Liputan iNews melaporkan.